Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Rayona Beban dengan NIM 20431115 dari program studi akuntansi. Saya akan menjelaskan Project Based Learning, analisis teknikal dan analisis fundamental pada Dharma Henwa Tbk atau DEWA melalui aplikasi Motion Trap. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas proyek akhir mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Dari latar belakang, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasannya investasi itu adalah suatu aktivitas menempatkan dana pada satu periode tertentu dengan harapan penggunaan dana tersebut bisa menghasilkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan individu maupun institusi dalam perusahaan. Cara yang dapat dilakukan investor adalah dengan menganalisis harga saham perusahaan tersebut, melakukan penilaian saham, adalah proses menentukan berapa harga yang wajar untuk suatu saham. Walaupun harga saham berubah setiap waktu. Kewajaran harga saham dapat dinilai dengan cara membandingkan nilai intrinsik atau nilai sebenarnya dengan harga saham yang ada di pasar. Kemudian ada dua teknik analisis, yaitu ada analisis teknikal dan juga fundamental. Untuk menganalisis harga saham, investor biasanya menggunakan pendekatan price earning ratio dan price book value. Di sini rumusan masalah adalah bagaimana kita bisa melakukan analisis teknikal dan juga fundamental pada Dharma Henwa Tbk atau DEWA melalui aplikasi Motion Trap. Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk mengetahui analisis teknikal dan analisis fundamental pada Dharma Henwa Tbk atau DEWA melalui aplikasi Motion Trap. Nah, di sini analisis teknikal itu adalah suatu jenis analisis yang selalu berorientasi kepada harga dari suatu instrumen investasi pada time frame tertentu. Kemudian analisis fundamental adalah metode dalam melakukan analisis informasi, melakukan proyeksi dari informasi tersebut guna menghasilkan penilaian yang tepat bagi perusahaan. Di sini salah satu bentuk analisis fundamental ada melalui pendekatan top-down analysis, dan terdapat 3 pendekatan, yaitu mendalami mengerti kondisi lingkungan ekonomi, potensi pengembangan, dan juga menyelidiki perusahaan yang akan dinilai. Kemudian di sini ada analisis rasio keuangan untuk membantu dalam melakukan analisis perusahaan. Kemudian desain penelitian yang digunakan itu pendekatan penelitian kuantitatif, di mana penelitian yang berdasarkan pada pendekatan deduktif-induktif yang berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan permasalahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran atau verifikasi atau penolakan dalam bentuk dokumen data empiris lapangan. Kemudian untuk jenis penelitian ini adalah deskriptif, di mana metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Kemudian objek penelitiannya adalah laporan keuangan dan grafik pergerakan harga saham melalui Bursa Efek Indonesia pada Dharma Henwa Tbk atau DEWA. Kemudian di sini profil perusahaan, di sini dulu namanya adalah PT HWE Indonesia yang berdiri pada tanggal 8 Oktober 1991. Di sini ruang lingkup perusahaan adalah bidang aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya. Reparasi produk logam, fabrikasi, mesin, dan peralatan, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya, konstruksi jalan, jalan rel, konstruksi gedung, konstruksi bangunan sipil lainnya, pembongkaran dan penyiapan lahan, dan aktivitas kantor pusat. Ini adalah profil perusahaan. Kemudian kita akan melakukan analisis teknikal dengan yang pertama ini adalah historis, kita dengan membandingkan harga tertinggi, harga terendah, harga terakhir, dan juga harga rata-rata. Nah, bisa dilihat pada slide untuk data historis. Kemudian untuk yang berikutnya,
Analisis teknikal juga membutuhkan financial statement, dan itu biasanya kita lihat pada tahun berjalan. Kemudian kita juga untuk melakukan analisis teknikal, kita juga harus melihat news dari perusahaan, apa saja kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak manajemen terkait perusahaan, apalagi terkhusus untuk Dharma Henwa Tbk atau Dewa ini. Kemudian di sini juga ada info yang membantu kita untuk menganalisis teknikal. Setelah itu, di sini kita bisa lihat chart harian bagaimana perkembangan harga saham dalam satu hari ataupun dalam beberapa hari. Jadi di sini bisa dilihat perkembangannya naik atau turunnya harga saham. Ini untuk membantu kita dalam menganalisis teknikal pada Dharma Henwa. Di sini kita bisa lihat bahwasanya terjadi awalnya kenaikan saham, kemudian turun, kemudian turun, jadi dia siklusnya fluktuatif, naik turun. Nah, kemudian untuk fundamental sendiri, dalam menganalisisnya kita harus membandingkan financial statement-nya dari tahun ke tahun nih. Jadi tahun berjalan ke tahun-tahun sebelumnya. Ini kita ambil sampelnya dari tahun 2019, bisa kita lihat bagaimana keadaan keuangannya. Itu dari total sales-nya 4.791 ini untuk tahun 2019 ya. Bisa dilihat juga bagian ROE-nya yang 1,61, bisa dilihat ROA, DER, dan sebagainya. Di sini lengkap di financial statement. Kemudian untuk di tahun 2020 bisa kita bandingkan bagaimana penjualannya itu mengalami penurunan menjadi 4.277. Nah, di sini juga ada HPP, ada laba usaha atau EBIT-nya, ada net income, ada EPS, earning per share, ada total aset, ini semua lengkap. Kemudian di sini ada financial statement tahun 2021, kita lihat juga kembali bahwasannya terjadi lagi kenaikan penjualan dari tahun 2020 kan, karena dampak dari pandemi COVID-19 membuat penjualan turun, kemudian di tahun 2021 kembali bisa naik kembali. Nah, di sini bisa dilihat portofolio saya sendiri, dan saya mengalami kerugian sebesar 7.000 atau sebesar 21,53%. Saya menginvestasikan pada Dewa ini adalah sebanyak 5 lot atau 500 lembar saham. Nah, kemudian dapat kita simpulkan bahwasannya Dharma Henwa ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontraktor pertambangan umum. Perusahaan dengan kode saham ini, Dewa ini memulai bisnis secara komersial tahun 1996 dengan pelayanan jasa pemeliharaan dan perawatan peralatan pertambangan. Nah, di sini pergerakan harga saham Dewa itu berada di level terendah, yaitu 50%, Rp 50 per saham. Secara harga, saham Dewa bukan menjadi rekomendasi untuk dikoleksi investor karena kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama. Nah, ini ya sudah kita lihat pada laporan keuangan hingga kuartal 3 tahun 2020, perseroan mencatat pendapatan yang naik tipis hanya 0,58% menjadi 239,14 juta US dollar. Dari realisasi periode sama di tahun 2019 itu sebesar 237,93 juta US dollar. Kemudian jika kita lihat dalam 5 tahun terakhir, Dewa terus mencatatkan pertumbuhan yang cukup signifikan walaupun sempat turun tipis. Begitu juga dengan raihan laba yang konsisten setiap tahunnya. Nah, bisa diketahui juga bahwa penjualan laba ini konsisten naik setiap tahunnya walaupun pada tahun 2020 itu mengalami penurunan karena pandemi COVID-19. Nah, di mana Dewa juga mampu menghindarkan bisnis dari catatan kerugian, dan juga kinerja keuangan di tahun 2019 kan kembali meningkat dari sisi pendapatan. Nah, kemudian peningkatan kinerja untuk sejumlah lini pada tahun ini ditargetkan seiring dengan adanya kenaikan harga batu bara. Itu menurut pihak Dewa. Kemudian untuk saran, koreksi Dewa berdasarkan ini yang dilihat daripada Kamis 15 September 2022 telah menembus MA 20 dari sisi indikator CD dan stokastik juga masih menunjukkan rawan koreksi. Jadi apabila Dewa masih mampu bertahan di atas
level supportnya, maka akan diperkirakan penguatannya akan relatif pendek untuk menguji area resisten dahulu. Nah, selama dewa belum mampu break resisten, maka diperkirakan dewa rawan melanjutkan koreksi. Hal tersebut tampaknya dikonfirmasi oleh pergerakan MACD yang sudah menyempit dan rawan koreksi dari area positif dengan stokastik yang sudah bergerak ke area netral. Di sini rekomendasinya kita untuk dewa itu adalah sell on strength dan juga resistennya RP95 dan supportnya RP77. Baik, sekian presentasi dari saya terkait proyek akhir mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.